you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Setelah menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berlaga di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga mencuri perhatian di turnamen level usia muda. Baru-baru ini, Timnas U17 Indonesia mengarungi ajang Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Skuad besutan Nova Arianto itu tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Di laga perdana, Timnas U17 Indonesia secara mengejutkan mampu mengalahkan Korea Selatan 1-0, tim runner-up Piala Asia U17 edisi sebelumnya. Kemudian pada pertandingan kedua, Timnas U17 Indonesia sukses menggilas Yaman dengan skor telak 4-1. Hasil dua pertandingan tersebut membuat Indonesia berhak lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C. Tak hanya lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, pencapaian tersebut sekaligus membuat Indonesia berhak meraih tiket menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar, November mendatang. Keberhasilan yang diraih Indonesia ini dinilai menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia, dalam mencari formula program pengembangan ke depan untuk melahirkan pemain muda terbaik. Pengamat sepak bola lokal, Zul Akbal Abdekarim, mengatakan Malaysia seharusnya merasa tertantang oleh keberhasilan Indonesia yang menunjukkan bahwa program pembangunan mereka membuahkan hasil positif. Zulakbal yang juga merupakan instruktur elit Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan dosen senior ilmu kepelatihan Universitas Pendidikan Sultan Idris menjelaskan, keberhasilan Indonesia juga harus dijadikan titik balik bagi sepak bola Malaysia. Ia mengatakan, seluruh pemangku kepentingan harus bangkit dan menemukan formula baru yang bisa menempatkan Malaysia setara dengan tim-tim raksasa ASEAN, terutama dalam hal pembinaan untuk mencetak pemain pelapis bagi Harimau Malaya. Jika kita benar-benar ingin mengembangkan sepak bola Malaysia, kita harus merasa tertantang dengan keberhasilan Indonesia, ujarnya. Mereka telah berhasil mengalahkan tim besar seperti Korea Selatan. Kita perlu merasa tertantang. Artinya, mereka sudah menemukan formula untuk menang melawan tim besar, bahkan di level usia muda. Peningkatan yang ditunjukkan Indonesia mungkin akan semakin menyulitkan kita untuk mendominasi kompetisi usia muda di ASEAN, apalagi di Asia. Kebetulan, Federasi Sepak Bola Malaysia dipimpin pengurus baru, Dirjen MSN, Dewan Olahraga Nasional, juga baru, jadi bisa duduk bersama membahas arah dengan bantuan para pakar ilmu olahraga termasuk dari perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan minat Perdana Menteri terhadap sepak bola dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk olahraga tersebut. Selain Indonesia, dua tim Asia Tenggara lainnya, Thailand dan Vietnam, juga berlaga di Piala Asia U17 2025. Namun, skuad Gajah Perang sudah lebih dulu tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun di grup A melawan Uzbekistan 1-4 dan Arab Saudi 1-3. Terakhir, mereka takluk 0-2 dari China. Sedangkan Golden Star Warriors sementara ini berada di posisi ketiga grup B dan harus menang melawan Uni Emirat Arab untuk menyusul Indonesia ke Piala Dunia U17. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Shin Tae-yong dan Park Hang-seo dipastikan akan saling bekerja sama usai ditunjuk sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Dua pelatih asal Korea Selatan itu pernah menjadi rival bebuyutan ketika masih menukangi dua tim nasional di Asia Tenggara. Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, sedangkan Park Hang-seo melatih timnas Vietnam.
Keduanya beberapa kali terlibat pertarungan taktik sejak Shin Tae-yong ditunjuk untuk menukangi Indonesia pada 2019. Secara total, kedua pelatih itu tercatat telah bertemu sebanyak 5 kali di Asia Tenggara. Hasilnya, Park Hang-seo berhasil memenangi 3 pertandingan dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir keduanya terjadi pada laga leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 dengan kemenangan 2-0 untuk Vietnam. Setelah turnamen tersebut, Park Hang-seo memutuskan untuk meninggalkan Vietnam pasca kontraknya berakhir pada tanggal 31 Januari tahun 2023. 2 tahun berselang, giliran Shin Tae-yong yang meninggalkan Indonesia meski masih menyisakan kontrak hingga 2027. Kini, keduanya akan bahu-membahu untuk memajukan sepak bola di negara asalnya usai menerima jabatan baru. Presiden KFA Chung Mong-gyu resmi menunjuk Shin Tae-yong dan Park Hang-seo sebagai wakil presiden KFA. Penunjukan keduanya diumumkan dalam pembentukan Komite Eksekutif ke-55 KFA pada Rabu, tanggal 9 April tahun 2025. Mereka akan bekerja sama dengan 3 wakil presiden lainnya untuk memajukan sepak bola di negeri ginseng. Mantan pelatih tim nasional Vietnam, Park Hang-seo, ditunjuk untuk mendukung tim nasional di semua tingkatan. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, ditunjuk untuk kerja sama eksternal, bunyi laporan STN News. Tercatat ada 27 nama anggota yang diumumkan oleh KFA meliputi wakil presiden, ketua subkomite, dan anggota dewan. Kami telah menyelesaikan pembentukan Komite Eksekutif ke-55, bunyi penyataan KFA.